Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua adik-adik kelas 10 T2. Apa kabar semuanya? Baik, mungkin sebelum Bapak masuk ke materi selanjutnya, kita sedikit mengingat kepada materi yang pertama yang minggu lalu, yaitu materi tentang sistem bilangan, di mana mungkin semua di antara adik-adik semua belum semuanya menghadiri kelas Bapak waktu itu. Jadi bagi yang belum hadir mungkin belum kenal dengan Bapak akan memperkenalkan diri sekali lagi. Nah, perkenalkan, nama Bapak Andre Rizky Prasetya, atau bisa kalian panggil Pak Andre. Bapak berasal dari Universitas Negeri Padang dan Bapak akan menggantikan Pak Jihan sementara untuk mengajar kalian di mata pelajaran sistem komputer. Baik, setelah sebelumnya kita belajar tentang sistem bilangan pada materi yang pertama, maka kita akan lanjut kepada materi yang lebih berkesinambungan, yaitu gerbang logika dasar sebagai materi kedua. Nah, saya akan sedikit menjelaskan dasar-dasar tentang gerbang logika dasar. Nah, gerbang logika dasar itu ada gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Lalu ada gerbang logika campuran, gerbang NOR, dan gerbang NAND. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut di video yang akan saya tampilkan. Bagi adik-adik semua yang kurang paham dengan materi yang saya sampaikan melalui video pembelajarannya, adik-adik bisa komen apa yang ingin dipertanyakan di kolom komentar, ataupun bisa mengontak saya di kolom deskripsi di bawah video ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kita lanjut ke videonya. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang kedua, yaitu menganalisis logika dasar, kombinasi, dan sekuensial. Hal yang pertama kita bahas yaitu adalah gerbang logika. Nah, pertama, apa itu gerbang logika? Gerbang logika ialah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output. Nah, maksud itu dalam sistem elektronika digital ataupun sistem komputer yang dia itu bekerja untuk mengubah satu atau beberapa input. Input ini merupakan masukan menjadi sebuah sinyal output atau keluaran. Jadi dalam suatu sistem komputer dia tuh ada memasukkan input dan memprosesnya dan membuat menjadi output. Nah, lalu bentuk pengoperasiannya. Gerbang logika beroperasi dengan bilangan biner sehingga disebut dengan gerbang logika biner. Nah, di minggu lalu kan kita belajar tentang sistem bilangan. Nah, salah satu sistem bilangan tadi adalah ada yang namanya bilangan biner. Nah, bilangan biner ini digunakan dalam pengoperasian gerbang logika. Nah, sistem yang digunakan apa sih? Sistem dalam gerbang logika menggunakan tegangan. Tegangan yang digunakan dalam gerbang logika adalah tinggi atau rendah. Tegangan tinggi berarti bernilai 1, sedangkan rendah bernilai 0. Jadi, dalam sistem elektronika digital yang dimana memasukkan input dan mengeluarkan output tadi, sistem yang digunakan dalam pengerjaannya menggunakan tegangan. Nah, dalam tegangan ini dia mempunyai dua skala, yaitu skala 1 dan skala 0, di mana skala 1 berarti tegangan tinggi dan sedangkan 0 merupakan tegangan rendah. Nah, kita langsung masuk ke gerbang logika dasar, di mana gerbang logika dasar ini memiliki 3, yaitu AND, OR, dan NOT. Masuk ke yang pertama, yaitu gerbang AND. Nah, di sini kita bisa lihat gambar pertama. S1 dan S2 adalah saklar, dan Y adalah lampu. Ini merupakan struktur kelistrikan dari gerbang AND. Lalu seperti apa sih simbol gerbang AND? Kita bisa lihat di gambar nomor 2. A, B sama dengan Y. Nah, di situ merupakan simbol gerbang AND. Lalu ada tabel kebenaran gerbang AND, di mana A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 0. A sama dengan 0, B sama dengan 1, maka Y sama dengan 0. Jika A sama dengan 1, B sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Dan sedangkan A sama dengan 1, B sama dengan 1, sedangkan Y hasilnya adalah 1. Nah, di tabel kebenaran ini sebenarnya sama dengan rumus. Nah, ini untuk misalnya pengerjaan seperti gambar pertama, jika S1 dan S2-nya terungkap dan ingin mencari hasilnya, kita bisa melihat di tabel kebenaran gerbang AND.
Nah, jadi dapat disimpulkan gerbang logika N akan bernilai 1 jika semua masukan bernilai 1. Jika tidak, maka bernilai 0. Kalian harus ingat intinya, jika 1 itu artinya tegangan tinggi, sedangkan 0 berarti tegangan rendah. Nah, kita lanjut ke gerbang OR. Nah, kita masuk ke gambar pertama, sistem kelistrikan dari gerbang OR. Nah, A dan B adalah saklar, dan Y adalah lampu. Nah, lalu kalian bisa lihat simbolnya, seperti pada gambar kedua yang di tengah. Untuk pengerjaan perumusannya, kalian bisa lihat di tabel yang paling kanan. Tabel kebenaran gerbang OR, di mana jika A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 0, maka outputnya sama dengan 0. Jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, maka outputnya adalah 1. Dan jika A sama dengan 1, B sama dengan 0, maka outputnya sama dengan 1. Jika A sama dengan 1, B sama dengan 1, maka outputnya sama dengan 0. Nah, jadi dapat disimpulkan gerbang logika OR akan bernilai 1 jika salah satu masukannya bernilai 1. Baik, kita masuk selanjutnya ke gerbang NOT. Kalian bisa lihat pada sistem kelistrikan gerbang NOT, di mana di situ ada saklar yang dibuka, maka berlogika 0. Jika saklar ditutup, maka berlogika 1. Maka dari sistem kelistrikan ini dapat kita simpulkan jika saklarnya dibuka, maka tegangannya akan rendah. Sedangkan jika saklarnya ditutup, maka tegangannya akan tinggi. Lalu kalian bisa lihat dalam simbol gerbang NOT, di mana inputnya A, outputnya Y. Nah, dihasilkan dari situ Y sama dengan A, jadi output sama dengan A. Dan kecocokan rumusannya dalam tabel kebenaran, jika A sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Jika A sama dengan 1, maka Y sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan gerbang NOT adalah gerbang yang mempunyai sebuah input dan sebuah output yang saling bertolak belakang, di mana gerbang ini berfungsi dengan pembalik, sehingga output dari gerbang ini merupakan kebalikan dari inputnya. Kita lanjut ke gerbang logika bentukan, yaitu ada NaN dan NOR. Nah, ada gerbang NaN. Operasi dari gerbang NaN ekuivalen dengan gerbang N yang diikuti inverter atau pengubah dari gerbang NOT. Nah, contohnya kalian lihat nih dari simbol gerbang NaN, di mana dalam simbol gerbang NaN ini ada simbol gerbang N ditambah dengan simbol gerbang NOT, sehingga hasilnya ada di gambar di bawahnya. Lalu ada sistem kelistrikan dari gerbang NaN yang berkesinambungan dengan tabel kebenarannya yang memiliki rumus jika A sama dengan 0, B sama dengan 0, maka Y sama dengan 1. Jika A sama dengan 0, B sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 1. Jika A sama dengan 1, B sama dengan 0, maka Y sama dengan 1. Jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, maka Y sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan, gerbang logika NaN ini hampir sama seperti operator N. Cuman hasil Y atau outputnya yang dihasilkan adalah kebalikan dari gerbang N. Nah, itu sama dengan gerbang N, ya, cuman hasil outputnya aja yang berbeda, dia berkebalikan dengan gerbang N. Lalu, terakhir kita masuk ke gerbang NOR. Operasi dari gerbang NOR ekuivalen dengan gerbang OR yang diikuti inverter atau pengubah dari gerbang NOT. Nah, kita bisa lihat dalam simbol gerbang NOR, di mana ada simbol gerbang OR ditambah dengan simbol gerbang NOT, maka hasilnya seperti gambar di bawahnya. Lalu sistem kelistrikannya yang di tengah yang berkesinambungan dengan tabel kebenarannya yang memiliki rumus berkebalikan dengan gerbang NaN. Nah, jika kalian perhatikan secara detail atau mungkin kalian bisa mundur ke video detik sebelumnya, kalian bisa lihat dalam tabel kebenaran gerbang NOR ini berkebalikan dengan tabel kebenaran gerbang NaN, di mana A sama dengan 0, B sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Nah, tadi itu gerbang NaN itu jika A sama dengan 0, B sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 1. Kita lanjut. Jika A sama dengan 0, B sama dengan 1, maka Y sama dengan 0. Jika A sama dengan 1, B sama dengan 0, maka Y sama dengan 0.
Jika A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, maka Y sama dengan 1. Sedangkan tadi pada gerbang NAND, jika A-nya 1, B-nya 1, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, jadi dapat disimpulkan, gerbang logika NOR ini hampir sama seperti operator OR. Hanya saja hasil Y-nya yang akan dihasilkan adalah kebalikan dari gerbang OR. Seperti yang sebelumnya, gerbang NOR ini dia tuh hampir sama dengan gerbang OR, cuman outputnya aja berkebalikan. Nah, sekian materi tentang sistem gerbang logika dasar yang telah Bapak sampaikan. Jika adik-adik belum terlalu paham mungkin atau mungkin ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Dan jika kalian ingin bertanya secara langsung kepada Bapak, kalian bisa menghubungi Bapak di dalam kotak deskripsi video ini. Nah, baiklah. Sekian materi dari Bapak. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Bapak akan improve di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.